Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten perdana kita di FK iPods, tentunya di BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gilang Al-Fatihah selaku Wakil Gubernur dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini di konten pertama kita nih teman-teman, kita akan membahas terkait politik. Nah, mumpung di tanggal 14 Februari nanti kita akan melaksanakan bulan demokrasi atau pemilu. Nah, kita di sini sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tentunya ada selamat datang Pak Sultan dan Mas Alvin. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa politik itu sendiri dan pemilu nantinya ke depannya, dampaknya bagi bangsa kita dan negara kita itu, sebelumnya monggo saya persilahkan untuk perkenalan terlebih dahulu Pak Sultan, Mas Alvin. Oke, monggo Pak Sultan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan generasi Z Ya, Gen Z Pak kita ini. yang menjadi masa depan bagi bangsa ini. Perkenalkan, saya Sultan, salah satu dosen di Prodi PPKN. Kebetulan bidang saya itu adalah bidang politik. Saya senang pagi ini bisa ketemu dengan generasi Z. Kita semuanya harus paham bahwa politik itu keniscayaan dan kita mesti harus akrab atau familiar dengan aktivitas politik karena memang semua kegiatan kita ditentukan oleh itu. Jadi saya appreciate mendukung dengan sepenuhnya agenda teman-teman. Semoga ke depan ini menjadi bagian dari pencerahan untuk sivitas akademik kita. Siap. Begitu Mas Gilang. Oke, siap. Terima kasih Pak Sultan atas perkenalannya. Monggo Mas Alvin, silahkan. Siap Mas Wagub atau Mas Gilang ya. Perkenalkan, nama saya Alvin Putra Kurniawan, di BEM FKIP. Saya menjabat sebagai Ketua Departemen Organisasi dan juga Perkaderan. Saya ucapkan terima kasih sekali karena hari ini diberi kesempatan oleh teman-teman BEM FKIP. Harusnya Mas Gilang ini yang duduk di sini karena selaku Wakil Gubernur. Tapi hari ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman BEM FKIP dan nanti semoga obrolan kami, obrolan saya, Pak Sultan dan Mas Gilang nanti dapat menginspirasi pemilih-pemilih muda Pak Sultan nanti karena kita sedang ada di panggung politik. Nah ini harapan kami dengan adanya podcast ini bisa memacu motivasi teman-teman untuk memilih. Gitu Mas Wagub. Oke, terima kasih Mas Alvin. Ya, di podcast kali ini ya tentunya kita akan membahas politik dan FK iPods ini memiliki tagline yaitu faktual, aktual, terpercaya. Jadi teman-teman yang di sana jadi jangan pernah putus harapan karena bahwasanya kita akan membahas tentang isu-isu di episode kemudian. Ya. Jadi begini Pak Sultan, terkait politik nih. Saya pernah mendapatkan mata kuliah jenengan di semester 1 kemarin, bahwasannya politik itu bagi saya yaitu bagaimana seseorang tentang mempengaruhi dan seseorang tersebut terpengaruh dan kemudian atas kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Dan kemudian saya rasa waktu jenengan tanyai ke saya, siapa sih yang paling berpengaruh di rumah saya, yaitu ibu saya Pak Sultan. Dan karena ibu saya adalah orang yang paling komunikatif dan segala keputusan itu terpengaruh dari ibu saya. Jadi ini teman-teman, segala keputusan yang kita ambil di kemudian hari itu adalah bagian dari politik. Dan saya duduk di sini bersama Pak Sultan dan Mas Alvin ini merupakan keputusan politik juga. Ya. Gitu. Monggo Pak Sultan, untuk lebih jauh tentang politik itu bagaimana sih menurut pandangan Anda? Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari politik ya. Suka tidak suka, disadari atau tidak disadari. Meskipun kita harus bedakan itu ya, politik dalam artian sebuah aktivitas Ya. dan politik dalam pengertian proses merebut dan mempertahankan kekuasaan, gitu ya.
sebagai sebuah aktivitas seperti yang dicontohkan oleh tadi Mas Gilang tadi ya. Ya. Kita ini kan pasti berusaha bagaimana mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu sependapat dengan kita, setuju dengan kita, bahkan kalau perlu manut dengan kita, ya kan? Iya. Nah, saya kira semua orang pasti punya naluri seperti itu. Karena itulah Aristoteles pernah mengatakan politik itu usianya sama tuanya dengan usia manusia. Nah, sejak manusia itu ada ya sejak saat itu sebetulnya politik itu terjadi dalam pengertian sebagai sebuah aktivitas. 14 Februari besok ini politik dalam artian lebih formal, dalam kehidupan yang lebih besar ya. Sehingga di sisi lain sering dikatakan bicara politik itu bicara kekuasaan. Bagaimana kita merebut kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana kita memelihara kekuasaan itu. Nah, di sisi inilah naluri manusia itu melekat ya. Naluri manusia itu kan inginnya kan semua itu kan kalau bisa kan manut dirinya. Nah, semua kalau bisa dikuasai, semua kalau bisa dikendalikan. Nah, tentu kemudian karena semua orang pasti ingin berkuasa, semua orang ingin merebut, semua orang ingin mengendalikan, jika itu dibiarkan, itu kan pasti terjadi kekacauan ya. Maka kemudian muncullah hukum ya, yang mengatur ya. Jadi politik dan hukum itu pasti harus beriringan. Karena nanti kalau hukum dikendalikan oleh politik, maka yang terjadi adalah kekacauan. Tetapi kalau hukum itu kemudian hadir dan mengendalikan politik, insya Allah kehidupan ini stabil seperti yang kita harapkan. Nah, hari-hari ini sampai 14 Februari sebetulnya bangsa ini kan lagi punya hajatan itu. Para guru besar, para kampus di banyak daerah sekarang mulai bersuara, itu karena nada-nadanya hukum ini mau dikendalikan oleh politik. Dan itu berbahaya. Berbahaya untuk bangsa ini, berbahaya untuk gelaran pemilu kita, dan itu berbahaya untuk masa depan kita. Sebab kalau misalnya nanti praktek kekuasaan itu semau gue, bayangkan aja kalau semua orang semau gue, kira-kira apa yang terjadi? Kacau kan? Kacau. Nah, itulah sebetulnya suara moral yang didengungkan oleh para guru besar, ya, menghimbau kepada presiden, menghimbau kepada para penyelenggara negara agar menaati konstitusi, menaati hukum, karena memang harus begitu. Di rumah aja kan juga begitu. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya ada 5 orang dan masing-masing egois, pasti kacau. Ya. Tapi kalau 5 orang di rumah itu kemudian menaati kesepakatan, ya insya Allah rumah dan kehidupan itu akan stabil. Ya. Nah, saya kira politik tetap menurut saya meskipun berebut kekuasaan, meskipun bersaing mencari panggung kekuasaan, tetap semuanya harus dalam koridor hukum. Atau bahasa lain dalam koridor etika. Jadi etika itu penting. Etika berpolitik itu penting. Pak Amin mengatakan sebagai fatsun politik, nah, atau high politik, atau politik tingkat tinggi, atau politik moral. Itu maksudnya itu. Politik dalam bingkai norma dan hukum. Anak-anak muda seperti teman-teman semuanya ini harus mendorong ke sana. Menjaga bagaimana politik kita, dalam konteks ini adalah pemilu, adalah politik dan pemilu yang sesuai dengan koridor hukum dan norma. Jangan ikut-ikutan kemudian setuju dengan ais pokok sakar PDW. Itu sebetulnya menghancurkan masa depan Anda. Gitu. Nah, benar sekali. Itu Mas Gilang mungkin sementara pendapat saya. Oke, dari pendapat Pak Sultan itu bahwasanya politik itu harus saling beriringan dengan hukum. Jangan sampai hukum itu dipolitisasi dengan politik itu sendiri. Nah, mungkin Mas Alvin ada pendapat lain terkait pengertian dari politik itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Gilang. Karena saya di sini mewakili anak muda, maka
persepsi saya tentunya tidak jauh dari persepsinya anak muda, Pak Sultan. Ya, Kalau saya harus begitu. bahwasanya tadi memang secara tekstual bahwasanya politik itu adalah mempengaruhi atau identik dengan kekuasaan. Kalau menurut pandangan saya, politik itu adalah seni. Jadi seni di mana kita itu disuguhkan oleh orkestra dramatikal para elit-elit kita yang ada di tentunya di pusat. Jadi panggung politik ini adalah panggung yang kita nanti-nantikan. Event 5 tahun sekali. Kalau diibaratkan politik itu sebagai, kalau diibaratkan pertarungan tinju, teman-teman. Ini saya ibaratkan sebagai pertarungan tinju. Politik ini adalah arenanya. Nah, para elit-elit ini adalah yang bermain atau yang bertanding. Nah, kita sebagai generasi muda ini yang harus digarisbawahi bahwasanya kita memandang politik itu jangan terlalu fanatisme. Kita anggap politik itu cair aja, santai. Jadi kalau nanti kita sebagai anak muda biasanya kan sering terbawa isu-isu, Pak Sultan. Mungkin kurang literasi dan lain sebagainya. Kalau kita terbawa fanatisme, kita akan merusak demokrasi. Kita akan tidak menghargai pendapat-pendapat orang lain. Maka ya kita anggap politik ini cair aja, santai aja. Jadi jangan sampai baper. Ini yang paling penting. Yang di atas nanti adu tinju, tarung tinju, kita yang di bawah baper, saling baper itu malah nanti akan merusak sendi-sendi demokrasi kita. Dan tentunya sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sultan tadi, etik. Nah, ini menjadi poin penting. Etik itu penting. Nah, itu Pak Sultan jadi poinnya hari ini. Gitu Mas Wagub. Oke, siap. Nah, jadi gini teman-teman, kita melihat kenyataan di lapangan terkait etik dan kekuasaan politik, bahasanya seperti yang dikatakan Pak Sultan tadi, terkait guru-guru besar, yaitu mengkritisi bagaimana kinerja dari pemerintahan kita saat ini, bahwasanya demokrasi kita itu sedang sakit nih teman-teman. Jadi kita di sini sebagai generasi Z atau mahasiswa itu sendiri harus bisa menfilter apa yang kita dapat dari informasi, contohnya di sosial media. Nah, menurut Pak Sultan nih, bagaimana dinamika politik di Indonesia ini terkait presiden kita nih Pak Sultan, yang seperti yang dikatakan waktu UGM itu, bahwasannya presiden kita itu memihak salah satu paslon dan sehingga dikritisi oleh guru besar tersebut. Monggo. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya di kesempatan ini. Teman-teman, hidup ini kita tidak sendiri. Hidup ini kita dengan orang lain, banyak orang. Dan kita harus ingat bahwa negeri ini atau bangsa ini dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Diperjuangkan oleh para pahlawan kita dengan darahnya rakyat. Ya. Artinya negeri ini bukan negeri kerajaan, di mana tiba-tiba datang atas kuasa raja dan kekuasaan raja. Raja-raja yang dulu pernah menguasai negeri ini saja rela menyerahkan kekuasaannya demi rakyat. Artinya siapapun yang menjadi penguasa di negeri ini, sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, lalu kemudian Pak Habibie, Gus Dur, kemudian Bu Mega, SBY, dan Pak Jokowi, beliau-beliau itu tampil ke panggung kekuasaan itu karena dikehendaki rakyat dan atas nama rakyat, dan mereka itu mendapatkan amanah dari rakyat. Itu harus kita ingat. Siapa rakyat itu? Ya kita. Bahkan pemilu 2024 ini saya boleh katakan ini adalah pemilu yang paling spesial. Terutama kalau kita lihat geopolitik. Jadi maksudnya bagaimana sih komposisi pemilih dari pemilu ini? Dari 208 juta lebih, itu sekitar 68% itu pemilihnya adalah generasi muda. Ya, anak-anak muda. Yang dipenuhi oleh generasi Z sama generasi milenial. Mereka-mereka yang di bawah usia 35 tahun. Artinya, keputusan politik teman-teman hari ini itu menentukan masa depan teman-teman. Nah, ini saya antarkan karena dinamika politik hari ini kalau tidak kita kritisi dengan hati-hati, kita bisa terbawa kepada persepsi, pertama kepada asumsi, persepsi, dan keputusan politik yang salah. Ya, apa yang saya katakan keputusan politik yang salah?
membayangkan seolah-olah kalau bicara tentang kekuasaan ini hanya urusan mereka yang di Jakarta. Kita-kita ini pokoknya anggar milih gitu ya, dipengaruhi entah oleh uang, oleh persepsi, oleh emosi yang dikatakan Mas Alvin tadi dan macam-macam yang dibentuk entah oleh para buzzer di media sosial dan macam-macamnya ya. Saya berharap generasi muda hari ini benar-benar menjadi pencerah ya, seperti simbol jaketnya teman-teman itu ya, matahari itu ya, menjadi sang pencerah. Bagi siapa? Bagi masyarakat. Universitas Gambar Matahari, Ya. Pak Saudara. UGM ini Pak niki Pak. Tentang apa? Ya tentang politik. Terus apa yang perlu kita cerahkan kepada masyarakat? Kita harus ajarkan kepada masyarakat bahwa politik ini adalah kepentingan kita, kepentingan masyarakat. Karena semua aktivitas kehidupan kita sejak kita bangun sampai nanti kita tidur itu semuanya adalah keputusan politik. Kita beli pulsa hari ini semakin hari semakin mahal, itu keputusan politik. Kita beli pertalite lebih mahal, keputusan politik. Sampai beli apapun barang pabrikan itu kurang lebih sekitar 10-15% itu adalah keputusan politik. Coba bayangkan kalau kemudian negeri ini semua aja kemudian ditekan dengan pajak yang semakin mahal, dan lama-lama kita tidak berdaya, tidak bisa membeli apa-apa, itu keputusan politik. Maka dinamika politik hari ini itu penting kita cermati. Apa yang dimaksud dengan dinamika politik hari ini? Saya seringkali sedih ketika melihat orang kampus, anak muda, mahasiswa, menyikapi keadaan ini kemudian ikut-ikutan. Ikut-ikutan, tidak ada kritis, kemudian baper, blok sana, blok sini. Kadang pikiran nakal saya begini, Anda ini dapat apa sih? Satu. Kedua, Anda mau dijadikan menteri apa? Padahal nggak nyampe juga sih Pak ya. Sampai juga, ya. Betul. Ini pikiran pragmatis, Iya, tapi pragmatis. sebetulnya itu hanya godaan-godaan yang anyel aja ya. Anyel melihat orang-orang yang punya nalar atau mahasiswa, lalu kemudian pikirannya kadang-kadang nggak kritis, konyol, ikut-ikutan itu ya. Kenapa saya katakan kita harus kritis tadi ya? Ini keputusan yang menyangkut kehidupan teman-teman. Dinamika politik hari ini tadi sudah saya antarkan di depan ya. Ada kecenderungan kekuasaan ini mau dipakai untuk mengendalikan semuanya, termasuk mengendalikan hukum. Dan itu sangat berbahaya, benar-benar sangat berbahaya. Ketika kemudian ukuran benar dan tidak benar itu adalah kekuasaan, maka yang terjadi adalah otoritarianisme. Otoritarianisme itu praktek otoriter. Praktek otoriter itu konkretnya, aku sing kuasa, artinya apa? Anda mau apa? Saya yang berkuasa. Kalau saya mau, saya putuskan hari ini harga bensin misalnya 20.000, mau apa? Mau saya yang berkuasa. Dan tentu itu menghancurkan masa depan kita. Ya. Karena itulah dinamika politik hari ini yang perlu kita cermati itu adalah bagaimana para elit memanfaatkan atau menari di atas panggung ini berdasarkan rule, aturan main. Rule of the game. Permainan itu ada aturannya. Dan aturannya itu bukan suka-suka kekuasaan. Aturannya itu ya konstitusi. Turun ke bawahnya ya undang-undang. Ini bukan teori. Ini praktek kehidupan. Seperti itu. Di rumah kan juga begitu. Sampean berinteraksi dengan bapak ibu dan sebagainya di rumah, kan semua ada aturan mainnya. Nah, aturan itu ketika itu dipraktekkan sesuai dengan norma dan aturan itu, itulah namanya etik. Jadi, praktek sesuai dengan aturan main, itu namanya etik. Ketika praktek itu mengabaikan aturan main, itu artinya tidak etis. Kita menyebutnya tidak etis, lebih jauh lagi kita mengatakan tidak bermoral. Masa iya negeri ini mau kita biarkan di tangan elit-elit yang melabrak aturan main? Nah terus, apakah masa depan adik-adik semuanya, Anda semuanya mau dipertaruhkan seperti itu? Kalau hari ini Anda jadi penguasa sih mungkin Anda masih bisa bermain. Tapi kalau hari ini Anda tidak berkuasa, ibaratnya kan gajah sama gajah, ya, lalu kemudian bertengkar atau tarung tanpa
melihat keadaan bahwa di dalamnya atau di bawah itu ada semut, ya bisa mati semua sampean. Ya. Kita bisa mati semuanya. Jadi dinamika politik hari ini kalau saya garis bawahi, dinamika politik yang mulai bergeser menggunakan segala cara untuk meraih kekuasaan. Ini tanda-tanda ini mulai kita cium, dan itulah sebabnya mengapa kemudian para guru besar perguruan tinggi ini mulai turun. Yang tadinya itu kemudian mereka hanya ada di kampus, mendidik para mahasiswa, mencerahkan para mahasiswa. Sekarang mulai turun. Kenapa mulai turun? Karena tanda-tanda bahwa panggung itu kemudian menghalalkan segala cara itu nyata. Mulai dari praktek politik uang, mulai dari praktek misalnya sandra menyandra, mulai dari praktek saling menebarkan hoax. Ini kan tidak sehat. Ini kan bisa memicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Janganlah panggung yang 5 tahunan ini kemudian menghancurkan apa yang sudah kita tata selama 5 tahun, bahkan selama mungkin 70 tahun kita merdeka. Wah, ini kan bahaya sekali. Anak-anak muda itu harus menjadi garda paling depan untuk memastikan bahwa negara ini berjalan sesuai dengan konstitusi. Karena kita tidak punya alasan lain kecuali itu. Mau kita bela seperti apa negeri ini kalau bukan berdasarkan konstitusi? Ya. Itulah alasan yang paling benar. Berdasarkan ideologi, berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang. Bahwa hari ini mungkin konstitusinya dan undang-undangnya belum sempurna, okay, mungkin. Tapi itu tidak dalam pengertian kemudian itu kita simpan, kita abaikan, lalu kemudian kita berjalan semau sendiri, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Gitu Mas Gilang. Iya. Terima kasih Pak Sultan. Ini menarik guys, karena bahasannya di negara yang demokrasi akan tapi kok malah yang seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya menyadari bahwasannya di sini kok malah dari bapak untuk paman dan dari bapak oleh paman untuk anak ini malah Pak. Ini ya, gak apa ini. Nah, mungkin gimana Mas Alvin? Pandangan Mas Alvin terkait hal tersebut. Oke. Semakin menarik teman-teman. Ini kalau topiknya semakin berbahaya Pak. Saya harap nanti kita bertiga tidak ada yang dipanggil. Menarik yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi ini. Kalau sama Pak Sultan itu kalau soal politik memang secara ilmunya ya saya itu sami'na wa ata'na. Kalau sama Pak Sultan, karena Pak Sultan ini memang dari awal itu salah satu dosen favorit saya di FKIP tentunya, terutama di bidang politik gitu Pak Sultan. Salah satu dosen yang membuat saya bersemangat untuk kuliah itu Pak Sultan. Semoga nanti semester depan dapat A lagi Pak Sultan. Saya aja dapat A. Ya, menarik tadi yang disampaikan Pak Sultan kaitannya dengan dinamika politik saat ini, terutama yang ada di Indonesia. Kalau menurut pandangan saya, kita harus tarik dulu ke belakang di ajang kontestasi panggung politik di 2019 dulu. Bahwasanya dulu itu hanya ada 2 paslon. Nah, 2 paslon ini itu malah sangat berbahaya Pak Sultan kalau menurut saya. Kita harus menelisik dulu bagaimana dulu itu dinamikanya seperti apa. Dulu itu 2 paslon itu akan terjadi sebuah polarisasi di masyarakat. Nah, nanti ada kita hanya dihadapkan oleh 2 pilihan itu saja. Jadi antara kubu A dan kubu B itu saling bentrok secara langsung. Nah, kalau kita melihat di panggung akbar politik di tahun 2024 ini, kita dihadapkan ketiga paslon. Nah, ketiga paslon ini mungkin sudah menjadi putra terbaik bangsa Indonesia dan tidak akan terjadi polarisasi ekstrim seperti di tahun 2019. Nah, ini peran kita sebagai generasi muda tentunya bahwasannya kita harus terlibat aktif. Jadi jangan sampai kita pasif dalam kontestasi politik ini. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi, bahwasanya 68% pemilih di tahun 2024 ini adalah generasi muda, generasi milenial. Nah, kita teman-teman yang akan menjadi penentu kebijakan tentunya, kita yang akan menjadi pemegang nasib bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kalau
68% itu kalau anak muda itu di ibarat kata kalau milih itu sudah mutlak menang. Ya, mutlak menang itu. Maka ini menjadi peran kita bersama. Jadi kita harus selektif bagaimana kita memilih calon yang memiliki visioner tentunya. Visioner bagaimana orientasinya adalah bagaimana membawa arah bangsa ini untuk maju ke depan. Nah, ini peran generasi milenial akan menjadi sentral di panggung politik 2024 ini. Nah, yang selanjutnya adalah tadi kalau berbicara seputar hukum, ini yang menarik Mas Gilang. Bahwasanya tadi Pak Sultan, ini akan sangat berbahaya ketika hukum itu dikendalikan oleh kekuasaan, bukan kekuasaan yang dikendalikan oleh hukum. Yang semuanya hukum itu tegak seperti ini kalau dikendalikan oleh kekuasaan akan bengkok. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin elemen yang sangat-sangat berbahaya di kontestasi politik ini kalau kita berbicara dinamika. Nah, dinamika politik di 2024 ini juga sangat berbeda di 2019. Bahwasanya kampanye-kampanye itu tidak hanya seputar baliho, tidak hanya seputar turun langsung ke masyarakat, namun sekarang itu sudah ada kampanye di media sosial, Pak Sultan. Nah, ini yang sangat masif sekali. Bahwasanya media, terutama ini TikTok lah ini. Biasanya kalau anak muda itu sering TikTokan itu yang ditonton ya jangan pargoy terus lah. Ini kita harus menonton pargoy politik, teman-teman. Nah, ini akan menjadi sebuah role model baru bagi elit-elit kita, bahwasanya para elit-elit kita terutama yang berkontestasi itu sudah menggunakan platform media sosial. Nah, platform media sosial ini juga sangat mudah dijangkau oleh generasi milenial. Nanti apa dampaknya? Bahwasanya nanti bisa jadi isu-isu itu akan semakin masif. Artinya sebuah kampanye-kampanye yang diteriakkan di media sosial itu akan sangat masif, dan kalau kita tidak jernih untuk menerima informasi itu, maka juga akan sangat berbahaya sampai nanti di akar rumput. Jadi seperti tadi, generasi muda kita harus berperan aktif untuk di politik, jadi jangan sampai kita pasif, karena kita adalah role model bagaimana nasib bangsa ini ke depan ditentukan di tangan kita. 68% masa depan bangsa ini ada di tangan kita selaku generasi muda. Gitu, Mas Gilang, dari saya. Ya, ngomong-ngomong generasi Z nih, kan seperti yang dikatakan Pak Sultan tadi, 68%. Nah, mengapa Pak kita yang suaranya 68% itu sangat begitu penting dalam politik tentunya di pemilu nanti di 2024 ini, Pak? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sebetulnya hampir semua kepentingan, kebutuhan, dan aktivitas harian kita tidak ada sedikit pun yang lepas dari keputusan politik. Ya. Benar, tidak ada. Kecuali mungkin, maaf ya, ketika Anda lagi akrab dengan teman akrab Anda, itu bukan keputusan politik. Tapi semua, hampir sebagian besar aktivitas kita itu ditentukan oleh keputusan politik. Nah, berarti keterpilihan capres dan cawapres, keterpilihan anggota DPR. Ingat, kalau kita bicara tentang elit itu bukan hanya presiden ya, juga ada DPR, karena nanti munculnya kebijakan atau undang-undang itu dibahas oleh dua lembaga itu. Ya. Nah, jadi karena 5 tahun ke depan paling pendek, atau kalau boleh saya sebut, ketika Indonesia memasuki era keemasan, ya, tahun 2045 itu kan saat di mana usia Anda pada posisi itu kan usia 40-an. Ya, mengalami bonus demografi juga. Ya, yang disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi itu kan satu masa atau satu era suatu bangsa di mana sebagian besar penduduknya itu adalah penduduk usia produktif. Dan saat itu usia Anda, teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa itu 40 tahun. Usia Anda adalah usia 40 tahun. Ini adalah usia-usia puncaknya seorang manusia. Jadi sudah bisa daftar capres, Pak Sultan ya? Oh, bisa. 40 tahun ya? 40 tahun, siap. Bisa. Ini kan tangga bagi Anda ini ya. Masuk podcast ini ya. Nanti saya jadi TPN nggak lolos. Siap. Ya, jadi 5 tahun ke depan, 10 bahkan 20 tahun ke depan saat tahun Indonesia memasuki era keemasan, itu adalah ditentukan oleh hari ini. Kalau hari ini misalnya
orang-orang muda seperti Anda, misalnya yang sekarang harus memilih dan jumlahnya lebih dari 50% tadi, mengambil keputusannya secara pragmatis misalnya gitu ya. Iya. Dalam pengertian ada yang apatis, ada yang memilih karena mungkin terjebak dalam politik uang dan sejenisnya. Berarti pilihan-pilihan Anda itu tidak didasarkan kepada daya kritis Anda tentang kepentingan dan kebutuhan serta aspirasi Anda sebagai orang muda yang akan memasuki gerbang keemasan itu. Maksud saya harusnya hari ini anak-anak muda seperti Anda ini harus hadir di tempat pemungutan suara, ikut menentukan siapa yang menurut teman-teman mewakili aspirasi kebutuhan teman-teman tentang masa depan. Jangan dilihat dari gantengnya, lucu nih, dan sejenisnya, bukan itu. Tapi mari kita lihat apa sih komitmen mereka. Apakah ada di antara mereka itu yang punya komitmen berpikir tentang kepentingan dan kebutuhan anak muda hari ini. Saya yakin mahasiswa ini ke depan membutuhkan lapangan pekerjaan. Benar tidak? Ya, betul sekali. Tuh. Saya yakin mahasiswa seperti Anda begini ke depan juga membutuhkan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin baik. Ya. Saya yakin anak muda seperti Anda seperti ini juga membutuhkan ke depan Indonesia ini bersih. Tidak ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu bisa menggerus potensi dan kemampuan masyarakat. Maka hadirlah di tempat pemilihan suara, penghutang suara, berikanlah suara Anda dan pastikanlah Anda memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR yang memang benar-benar memiliki komitmen terhadap persoalan-persoalan yang nanti saya sampaikan. Sebab kalau misalnya Anda AP tidak hadir atau Anda memilih secara pragmatis, berarti kita telah memberikan panggung kepada mereka-mereka yang tidak layak mungkin, kepada mereka-mereka yang barangkali hanya mengedepankan kepentingan dirinya, mengedepankan kepentingan kelompoknya, atau mereka-mereka yang hanya peduli kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya, atau mereka yang memang semata-mata hanya ingin meraup madunya kekuasaan tanpa berpikir tentang kepentingan kita. Kalau itu sampai terjadi, ya kita tidak perlu lagi kemudian harus garuk-garuk kepala dan menggerutu di masa depan. Jika negeri ini kemudian mewariskan hutang, dan akibatnya kemudian semuanya serba mahal, pekerjaan tidak ada, semua serba mahal, satu persatu aset negara ini dijual karena harus membayar hutang, misalnya gitu ya, dan sebagainya. Tentu kita tidak berharap begitu. Maka atas semua alasan yang saya sebut tadi, politik ini jangan dijauhi. Karena kalau politik Anda jauhi, Anda akan dimakan oleh politik. Dalam bentuk tadi kebijakan-kebijakan yang merugikan. Politik ini menyitir beberapa pandangan yang berkembang di antara para akademisi. Politik ini kepentingan kita. Jangan biarkan elit itu sedikit pun bergeser dari komitmen konstitusi dan undang-undang yang ada. Dan itu sah, dijamin oleh hukum. Kita mengkritisi mereka. Sebab kalau mereka kita biarkan, kasihan. Mereka akan terperosok ke dalam praktek yang tidak dibenarkan oleh hukum. Kasihan. Mereka mungkin akan menjadi menorehkan noda hitam dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Jadi kalau kita mengkritisi mereka bukan kita tidak senang kepada mereka. Tapi kalau kita mengkritisi mereka sebetulnya menyelamatkan mereka sekaligus bagian dari kontribusi kita untuk menyelamatkan masa depan dan negara ini. Gitu Mas Alvin. Baik, terima kasih Pak Sultan. Oke, berhubung ya teman-teman, sebenarnya kita ini mau membahas politik ini lebih dalam, sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke daging-dagingnya. Akan tapi waktu kita ini sudah tidak cukup, mungkin bisa dilanjutkan di episode berikutnya. Dan untuk menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada closing statement dari Pak Sultan dan Mas Alvin, yang mana Pak Sultan ini sebagai sivitas akademika dan Mas Alvin ini sebagai mahasiswa dalam menyongsong pemilu tentunya di 14 Februari nanti Pak Sultan.
Mas Alvin dulu Mas Alvin nih. dulu, Oke, monggo. silakan, Alvin. Siap. Terima kasih Mas Gilang dan Pak Sultan. Eh, Menarik kalau kita berbicara politik. Kita harus mampu untuk terus berperan dalam politik. Kalau menurut dari closing statement saya Mas Iya. Gilang ya. Ini yang mungkin ini pesan dari saya untuk para generasi muda tentunya. Politik itu cair. Jadi kita bawa santai saja dan juga jangan baper. Bahwasannya kita adalah generasi muda. Kita jangan sampai pasif ataupun malah pragmatis ketika berpolitik. Ketika kita menyuarakan aspirasi kita. Kita jangan sampai buta dengan politik dan jangan sampai kita dibutakan oleh politik juga. Dan kita harus garis bawahi juga bahwasanya politik ini adalah jalan untuk kita merubah masa depan bangsa Indonesia ini. Kita harus juga berprinsip suradiro jediningrat lebur dining pangastuti. Segala aktivitas buruk, kegiatan buruk itu akan kalah dengan kebaikan. Terima kasih Pak Sultan, Mas Gilang. Langsung dari Ya, Pak Sultan. monggo. jadi teman-teman, saya ingin mengajak semuanya ya bahwa jika ada opini yang berkembang di antara kita, politik itu jahat, ya, politik itu kotor, politik itu cenderung bertengkar dan berkonflik, ya. Jika kemudian ada pikiran dan asumsi negatif tentang politik, itu disebabkan karena kita membiarkan politik itu berkembang seperti itu. Jadi ingat, interaksi politik itu adalah interaksi antara elit dengan masyarakat, antara mereka yang dominan dengan yang didominasi, antara mereka yang berkuasa dengan yang dikuasai. Ketika antara yang dominan dan yang didominasi, antara yang berkuasa dan yang dikuasai itu setara, maka pada posisi itu keadilan, kemudian kesejahteraan, kemudian kebaikan dan kebenaran itu akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan biarkan politik ini seperti yang kita asumsikan selama ini, kotor, jahat, buruk, penuh dengan konflik. Mari kita berkontribusi membuat politik ini adalah bagian dari cara kita untuk menghadirkan keadilan. Menjadi bagian dari seni kita untuk menciptakan kesejahteraan, menjadi bagian dari upaya kita untuk menghadirkan masa depan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika seluruh rakyat Indonesia, orang-orang muda yang sekarang 60% menentukan masa depan ini, berpartisipasi aktif. Dan itu teman-teman bukan sekedar hadir di bilik suara nyoblos, bukan. Namanya partisipasi aktif itu benar, yang pertama adalah hadir di bilik suara, nyoblos tanpa dipengaruhi oleh apapun, gunakan nurani Anda. Lalu yang kedua, mari kita berkontribusi untuk memastikan di TPS masing-masing, politik ini benar-benar jujur dan adil. Jadi kalau saya pakai prinsipnya pemilu zaman Orde Baru, luber dan jurdil. Langsung, jelas, umum, semuanya ikut. Kemudian bebas. Nah ini juga, kita harus pastikan semuanya melakukannya dengan cara yang bebas, tanpa tekanan. Ya. Kemudian rahasia. Tidak ada lagi yang kemudian diarahkan dan dipersekusi oleh yang lain. Kemudian jujur dan adil. Karena itu meskipun Anda barangkali tidak menjadi bagian dari penyelenggara, mari kita mengambil peran serta untuk berpartisipasi menjadi relawan-relawan yang memastikan hajatan 5 tahun ini benar-benar akan menghadirkan masa depan bagi kita semuanya, masa depan bagi bangsa ini, dan 2045 Indonesia benar-benar menjadi negara besar, negara maju. Dan itu kuncinya adalah peran kita di pemilu 2024 ini. Gitu Mas Alvin. Oke, siap. Terima kasih Pak Sultan dan Mas Alvin atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman yang berada di sana, jangan lupa gunakan hak pilih kalian di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Karena bahwasannya ingat,
nasib bangsa Indonesia itu berada di tangan kita, teman-teman. Jadi jangan lupa, dan tentunya politik itu tidak jahat, politik itu tidak kotor, akan tapi dengan hati nurani kita, kita bisa memilih masa depan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di FKI Pods BEM FKIP.